البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang fadail atau keutamaan-keutamaan sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang merupakan teladan dalam keberanian, kezuhudan, kejujuran yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan beliau dengan pujian dari Rasulnya yang mulia, sebagaimana dalam hadis terakhir yang kita baca, ma adhallatil khadra wa la aqallatil ghabra min rajulin asdaqa lahjatan min Abi Dzar. Tentunya pujian yang sangat tinggi, ikhwan, untuk seorang manusia biasa yang memuji seorang yang maksum, seorang yang tidak berucap dari hawa nafsunya. Pujian yang sebenarnya berbeda dengan kita ketika memuji, terkadang melampaui batas tidak sesuai dengan kondisi yang dipuji. Tapi ketika Rasulullah SAW memuji salah seorang di antara sahabatnya, tentunya itu pujian yang hak dan memang dia pantas mendapatkannya. Baik, telah kita lewati kemarin pembahasan seputar Abi Dzar. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-506. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, man huwa alladhi tazza li mautihi 'arsyur rahman. Man huwa alladhi tazza li mautihi 'arsyur rahman. Indak Pak Muhammad, terjemahkan. Nah, siapa itu orang yang bergetar Arsyur Rahman dikarenakan kematiannya? Wal jawab, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau adalah Sa'ad ibn Mu'adz yang tatkala beliau wafat, arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang karenanya. Dan ini tentunya merupakan karamah yang luar biasa bagi Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Apa dalilnya? Karena yang demikian ini tidak mungkin kita menetapkan tanpa berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu haditsu Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ihtazza 'arsyur rahmani li mauti Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Arsy ar-Rahman telah bergetar dikarenakan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Wal hadits rawahu al-Bukhari wa Muslim, sehingga tidak syak tentang kesahihannya. Ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi hadzal hadits manqabatun 'azimatun li Sa'ad bin Mu'adz. Dan itu jelas pada hadis ini terdapat penetapan keutamaan yang besar untuk Sa'ad bin Mu'adz. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini dalam syarah Muslim beliau mengatakan faqala at-ta'ifah huwa 'ala zahiri, dan bergetarnya arsy itu sesuai dengan zahirnya, bergetar ya bergetar, berguncang. Dan wahtizazul arsy
taharrukuhu farahan biqudumi ruhi Sa'd. Dan bergetarnya arsy, yaitu apa? Bergeraknya arsy, karena gembira dengan datangnya ruh Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Hal itu dikarenakan kemuliaan dari sahabat yang mulia ini. Bahkan ketika meninggalnya pun ikhwani fillah, banyak hal yang menunjukkan tentang keutamaannya. Di antaranya apa yang disebutkan setelahnya pada poin ke-507. Kita baca sekalian. Man huwa alladhi hamalat janazatahu al-malaikah. Sekarang diterjemahkan. Indak Ukasha. Nah, siapa dia yang jenazahnya dibawa oleh malaikat? Nah, al-malaikatu i'rabnya sebagai apa? Indak Hudzaifah sebagai fa'il. Mana maf'ulnya? Janazah. Nah, dikedepankan maf'ul atas fa'ilnya di sini. Nah, siapa itu? Sahabat yang malaikat membawa jenazahnya. Wal jawab Sa'ad ibn Mu'adz. Beliau adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Ini keutamaan lain bagi beliau. Wa dalilu hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala lamma humilat janazatu Sa'd ibn Mu'adz qala al munafiqun ma akhaffa janazatah وذلك لحكمه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tatkala jenazah Sa'd bin Mu'adz dipikul, dibawa oleh para sahabat radhiyallahu alaihim di pundak-pundak mereka, dan ini sunnah dalam membawa jenazah. Sunnahnya adalah dipikul, tidak dibawa dengan mobil, tidak dengan kereta, tapi dipikul di atas pundak-pundak manusia dengan berjalan cepat tapi tidak membebani diri. Nah, tidak sampai berlari, tapi tidak juga lambat seperti parade atau orang upacara itu. Tapi berjalan ya, cepat. Dan biasanya memang orang yang memikul jenazah ketika tidak terikat oleh aturan yang dibuat manusia, secara otomatis biasanya langsung berjalan lebih cepat dari yang mengiringinya. Nah, ketika dipikul jenazah Sa'd bin Mu'adz, orang-orang munafikin mengatakan ma akhaffa janazatah, betapa ringannya jenazahnya. Nah, biasa orang-orang munafikin, orang yang suka nyinyir, ya Pak. Ada apa-apa nyinyir. Tahu nyinyir? Nah, komentar buruk. Saya berkomentar buruk. Tidak mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran yang mereka jumpai di dunia ini. Dan tidak membawa perkara-perkara yang mereka jumpai pada kemungkinan yang baik, tapi semua dibawa pada kemungkinan yang jelek. Nah, ketika mereka mendapati jenazah Sa'd bin Mu'adz kok ringan, diajak. Nah, betapa ringannya jenazahnya. Dan yang demikian itu dikarenakan hukum yang beliau tetapkan pada Bani Quraidzah. Dan itu nanti akan kita bahas. Salah satu hal
yang menunjukkan tentang keutamaan sahabat ini juga, di mana hukum yang beliau tetapkan untuk Bani Quraidah adalah hukum yang mencocoki hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'd bin Mu'adz ikhwani fillah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dimatikan sampai betul-betul selesai permasalahan Bani Quraidah. Padahal beliau terluka dalam perang Khandaq. Baru setelah selesai penetapan keputusan Bani Quraidah, Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau sesuai dengan doanya, dan ini karamah. Karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nah, perkataan orang-orang munafikin ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun jelaskan untuk membantah dan menepis persangkaan-persangkaan buruk tentang sahabat yang mulia ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innal malaikah kanat tahmilu. Sungguhnya malaikat itu, sesungguhnya para malaikat saat itu membawanya, yaitu yang membawa jenazah beliau para malaikat, sehingga ringan orang yang mengusungnya, tidak keberatan, karena sudah diangkat oleh para malaikat. Bukan karena amalannya jelek, bukan karena hukum yang ditetapkan kepada Bani Quraidah salah, tapi karena para malaikat yang membawanya. Dan juga dalam hadits yang lain, akhwani fillah, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah." Inilah orang yang bergetar arsy Allah Subhanahu wa taala untuknya, dan dibuka baginya pintu-pintu langit. Menunjukkan jenazah ini jenazah seorang yang mulia. Karena kalau yang mati akhwani fillah orang-orang yang fajir, orang-orang yang buruk, ruh yang jelek, tidak akan dibukakan baginya pintu langit. Diperintahkan untuk apa? Dilempar ruhnya tersebut di apa? Di lapisan bawah bumi, di lapisan paling bawah. Bisijjin fil ardi sufla. Sedangkan orang-orang yang mulia akan dibukakan pintu-pintu langit sehingga sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Wa futiyat lahu abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan menyaksikannya 70.000 dari kalangan malaikat. Ikut menyaksikan apa? Jenazah Sa'ad bin Mu'adz. 70.000 malaikat. Makhluk yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak bermaksiat sekalipun. Walaupun sekali tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan lain, yaitu jenazahnya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Namun dalam keadaan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, laqad damma dammatan thumma furrija anhu. Sungguh dia telah mengalami himpitan kubur, kemudian diberi jalan keluar darinya. Hadis disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, yang pada hadis ini selain menunjukkan tentang keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, juga menunjukkan akhwani fillah tentang perkara yang hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keringanan, yaitu tentang masalah himpitan kubur. Bahwasanya setiap manusia yang mati, maka awal pertama kali dia masuk ke dalam kubur, dia akan mengalami ini yang dinamakan dengan dhammatul qabr, himpitan kubur.
sebelum ditanya oleh para malaikat yang ditugasi untuk menanyai dia, akan mengalami himpitan kubur. Dan ini dialami oleh orang-orang yang amalannya jelek maupun yang amalannya baik. Sebagaimana dalam hadis ini, Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang mulia, disebutkan keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan demikian beliau mengalami himpitan kubur, yang himpitan itu akhwani fillah dipahami dari hadis menyakitkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma furrija anhu, kemudian beliau diberi jalan keluar darinya, yaitu dibebaskan dari himpitan itu. Menunjukkan ketika dihimpit, ada kepayahan padanya. Bahkan bayi-bayi atau anak-anak yang meninggal semenjak bayi sebelum balik, mereka pun mengalaminya. Tidak dikecualikan dari himpitan kubur ini kecuali para anbiya alaihimus salatu wassalam, sebagaimana ditegaskan oleh sebagian a'imah. Makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keringanan dan diberi kekokohan, dan agar dibebaskan dari himpitan tersebut. Karena himpitan yang menimpa orang-orang beriman, orang-orang yang saleh, itu himpitan yang sementara, kemudian dilepas. Sedangkan orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, maka himpitan yang terus-menerus sampai hari kiamat, wal iyadzu billah. Nah, sekarang kita kembali pada masalah Sa'ad bin Mu'adz. Dalam permasalahan kita disebutkan dua keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang pertama, bergetarnya arsy, dan yang kedua disebutkan di sini yaitu dibawanya jenazah beliau oleh para malaikat. Kemudian juga disaksikannya jenazah beliau oleh 70.000 malaikat. Dan juga isyarat yang tadi disebutkan dalam hadis Anas, bahwasanya beliau diamani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hukum bagi Bani Quraidah. Bani Quraidah ya khanifillah, yaitu kelompok Yahudi yang ada di Madinah, yang mereka pada asalnya memiliki akad damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau memiliki perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika peristiwa perang Khandaq, mereka berkhianat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan para sahabat radhiyallahu alaihim untuk untuk menggempur Bani Quraidah. Naam. Dan Rasulullah serahkan penetapan hukum Bani Quraidah kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan beliau menetapkan hukum untuk dibunuh semua laki-lakinya dan ditawan anak-anak serta perempuan-perempuannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerahkan penetapan hukum kecuali kepada orang-orang yang pantas. Sehingga dalam kisah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, menunjukkan tentang tentang mendalamnya ilmu Sa'ad. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna haula'i nazalu ala hukmik." Sungguhnya mereka itu, mereka akan diturunkan hukum sesuai dengan hukum yang kau tetapkan. Diserahkan hukuman kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan ketika menetapkan hukum tadi, apa hukum yang ditetapkan Sa'ad? Indak Faisal?
dibunuh laki-lakinya dan ditawan anak-anak serta para wanita. Taib. Laki-laki yang bisa berperang semuanya dibunuh. Nah, makanya saat itu akhwani fillah, di antara metode untuk mengetahui mereka anak-anak atau bukan, yaitu dengan melihat tanda-tanda baligh. Yang juga sering disebutkan hal ini dalam pembahasan fikih. Naam, di antara tandanya itu apa? Yang tumbuh rambut kemaluannya atau belum. Taib, sehingga yang tumbuh ya dibunuh. Nah, yang sudah tumbuh rambut kemaluannya dibunuh. Ini menunjukkan bahwasanya tumbuhnya rambut kemaluan termasuk tanda-tanda baligh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad hakamta fihim bihukmil malik. Sungguhnya engkau telah menetapkan hukum pada mereka dengan hukum al-malik, yaitu zat yang merajai segala sesuatu. Dan mengenai Sa'ad bin Mu'adz sendiri, akhwani fillah, beliau mencapai keutamaan yang seperti ini bukan datang secara tiba-tiba, tapi karena memang beliau orang yang pantas untuk mendapatkannya, karena kejujuran, juga kesungguhan, serta semangat dalam membela dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhwani fillah, dikatakan bahwasanya Sa'ad bin Mu'adz min a'zamin nasi barakatan fil Islam. Sa'ad bin Mu'adz itu termasuk di antara orang yang paling besar keberkahannya di dalam Islam ini. Loh, kenapa? Karena beliau setelah masuk Islam, akhwani fillah. Nah, setelah masuk Islam dan masuknya Islam Sa'ad bin Mu'adz dengan perantara Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Indak ya Umair. Taib, orang yang pertama kali hijrah ke Madinah, qanifillah, setelah mendapatkan izin hijrah, dan sampai di Madinah berdakwah, yaitu Mus'ab bin Umair. Telah kita lewati dulu di permasalahan hijrah. Nah, Mus'ab bin Umair tiba di Madinah kemudian berdakwah. Di antara hasil dakwah beliau adalah sahabat yang mulia ini. Siapa itu? Sa'ad bin Mu'adz. Dan dengan keislaman Sa'ad bin Mu'adz ini, akhwani fillah, juga masuk Islam semua semua Bani Abdul Ashhal. Makanya dikatakan bahwasanya beliau termasuk orang yang paling besar keberkahannya di dalam Islam. Karena setelah beliau masuk Islam, beliau mendatangi kaumnya. Karena Sa'ad bin Mu'adz itu pemuka kaum, sayyid. Sehingga ketika Sa'ad bin Mu'adz datang, ikhwani fillah, setelah menetapkan keputusan Bani Quraidah, Nabi mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut sayyid kalian. Diperintahkan untuk berdiri kaum Ansar. Berdiri, tapi menyambut, bukan berdiri tegak seperti orang upacara. Ini juga hukum lain. Faedah lain, akhwani fillah, seorang boleh berdiri menyambut seseorang, tapi berdiri menyambutnya, berdiri kemudian menemuinya. Paham? Berbeda dengan seorang yang menghormati dengan berdiri. Ini harus kita bedakan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada para sahabat Ansar untuk berdiri kemudian menyambut Sa'ad bin Mu'adz yang datang menemui mereka, sehingga berdiri disambut kemudian diajak masuk. Ini cara penyambutan yang syar'i dan penghormatan yang syar'i kepada tamu atau kepada orang yang mulia yang datang. Adapun seorang hanya berdiri di tempatnya sebagai bentuk penghormatan kepada seorang yang masuk, maka ini tidaklah disyariatkan dalam Islam, bahkan dilarang penghormatan dengan cara berdiri. Dalam artian seorang datang kemudian semuanya berdiri.
Nah, yang di sana yang enggak menyambut pun ikut berdiri, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kita kembali kepada kisah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau seorang sayyid kaumnya, maka ketika masuk Islam, kemudian beliau menghampiri kaumnya, kemudian mengatakan, "Ya Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?" Wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana kalian tahu tentang perkaraku pada kalian? Yaitu meminta kepada Bani Abdul Ashhal untuk menjelaskan siapa aku ini di sisi kalian maksudnya. Faqalu sayyiduna fadlan. Engkau adalah pemuka kami, orang yang utama di antara kami. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Fa inna kalamakum alayya haramun rijalukum wa nisa'ukum hatta tu'minu billahi wa rasulih." Sungguhnya perkataan kalian itu atasku haram, baik laki-laki kalian maupun wanita-wanita kalian, sampai kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian pujian kalian itu tidak aku terima sampai kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka fama baqiya fi dari Bani Abdul Ashhal rajulun wa lamra'atun illa wa aslamu. Subhanallah. Maka seketika itu juga tidak tersisa seorang laki-laki pun dan seorang perempuan pun dari Bani Abdul Ashhal kecuali masuk Islam dengan sebab pemimpin mereka yang baik ini, ya. Dan ini bagusnya pemimpin yang saleh. Nah, ketika sayyid suatu kaum adalah seorang yang baik, akan membawa kebaikan pada kaumnya, membawa keberkahan yang banyak, sehingga semua Bani Abdul Ashhal masuk Islam setelah keislaman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Maka jadilah Bani Abdul Ashhal ikhwani fillah adalah apa? Bani yang pertama kali masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dari kalangan Ansar. Nah, dari kalangan Ansar yang masuk secara totalitas. Siapa tadi? Bani apa Zur'ah? Bukan Bani Ashhal, Bani Abdul Ashhal. Baik, Bani Abdul Ashhal. Ini penamaan semenjak jahiliyah. Nah, karena penamaan datang di zaman jahiliyah. Abdul Ashhal sebenarnya dalam Islam boleh tidak? Tidak boleh, cuman kita menghikayatkan saja, menghikayatkan penamaan yang sudah ada semenjak jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan tentang nama kakek beliau siapa? Abdul Muttalib. Walaupun dalam Islam Abdul Muttalib tidak boleh. Tapi karena penghikayatan nama yang sudah ada nama semenjak jahiliyah, maka disebut tidak apa-apa. Nah, bukan sebagai bentuk persetujuan terhadap ta'bid untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang menunjukkan tentang keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi beliau menanam pahala yang sangat besar, ya kawan. Bagaimana tidak mendakwai suatu kaum dari kabilahnya, kemudian keseluruhannya masuk ke dalam Islam, menjadi kaum yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau adalah seorang yang pemberani di medan jihad. Ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang-perang penting, yaitu seperti perang Badar yang telah kita ketahui keutamaan bagi orang-orang yang ikut di dalamnya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Beramallah semau kalian, aku telah mengampuni kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang betul-betul diberi taufik untuk melakukan hal-hal yang menjadikan mereka diampuni. Kemudian perang Uhud dan perang Khandaq yang dengan sebab itu beliau wafat. Karena apa? Terkena anak panah. Setelah perang Khandaq beliau hidup sekitar 1 bulan. Kemudian lukanya akhwani fillah
semakin parah dan beliau wafat sebagai seorang syahid. Yang telah kita lewati tadi, ketika meninggalnya bergetar arsy, kemudian disaksikan oleh 70.000 malaikat, dan jenazahnya diangkat oleh para malaikat sehingga orang-orang yang mengangkatnya tidak merasa berat sedikit pun. Nah, dan meninggalnya itu setelah 1 bulan, akhwan, yaitu setelah selesai urusan apa? Bani Quraidah. Sebagaimana doa dari Sa'ad bin Mu'adz sendiri, akhwan. Ketika terluka, Nabi SAW sangat memberikan perhatian kepada beliau. Nah, dan Sa'ad dirawat di masjid. Nah, di masjid Nabi SAW diletakkan di satu tempat. Nah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk beliau wafat, lukanya kemudian apa? Pecah. Tayyib. Lukanya pecah, dan dengan sebab itu beliau wafat. Dan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berarti di tahun keberapa? Kalau beliau wafat di setelah peristiwa Khandaq? Empat Hijriyah. Nah, sekitar tahun keempat Hijriyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan khilaf kembali kepada permasalahan Khandaq, ada yang mengatakan 5. Nah, tayyib. Sebagian seperti dalam Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad, beliau mengatakan Rumiya Sa'ad bin Mu'adz bisahmin yaumal Khandaq sanah 50 minal hijrah. Nah, beliau dilempar dengan panah pada tahun ke-5 dari Hijriyah, kemudian wafat dengan sebab itu. Dalam keadaan saat itu berumur 37 tahun. Masih muda. Masih muda, tapi sudah memberikan peninggalan yang luar biasa. 37 tahun wafat, akhwan, tapi meninggalkan meninggalkan amalan yang tidak terputus. Seluruh Bani Abdul Ashhal masuk Islam dengan sebabnya, dan menetapkan hukum yang mencocoki hukum Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya dan beliau dikubur di Baqi'. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini sekilas tentang beliau. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.